Pada video kali ini, kami akan membahas UMKM sop buah, mulai dari deskripsi produk, bahan yang digunakan, proses pembuatan, hingga proses produksinya. Sop buah adalah minuman segar yang terdiri dari potongan berbagai jenis buah yang disajikan dengan campuran susu kental manis, sirup, dan es batu. Namun, pada UMKM yang kami bahas, sop buah yang dihasilkan tidak menggunakan campuran sirup. Warna merah mudanya berasal dari buah naga. Perdana Jus merupakan UMKM yang berlokasi di Jalan Peta Gunung Rowai dengan produk unggulan sop buah segar. Usaha ini terdaftar dengan KBLI 56303, itu penyediaan minuman di tempat usaha. Dijalankan oleh pelaku usaha yang berdomisili di Jalan Dadaha dan dapat dihubungi melalui nomor yang tertera. Nama UMKM Perdana Jus, nama produk sop buah, alamatnya di Jalan Peta Gunung Rowai, nama pemilik dengan Bapak Agus, alamat pelaku di Jalan Dadaha, nomor telepon pegawai atas nama Gita tertera, KBLI 56303, yaitu penyedia minuman di tempat usaha. Sistem penjualan made by order, sertifikasi halal belum memiliki, lama usaha kurang lebih 10 tahun, omset perharinya 800 sampai 1,5 juta. Bahan baku pertama yaitu buah, produsennya toko pusat, tanggal kadaluarsa, nomor sertifikat, dan nomor BPOM tidak ada, statusnya positif list, keterangan alami langsung dari alam. Bahan baku yang kedua yaitu SKM Dairy Champ, produsennya PT Fiction Indonesia, tanggal kadaluarsa Juli 2026, nomor sertifikat halal tidak ada, nomor BPOM tertera, statusnya TK, keterangannya ada kemungkinan mengandung emulsifier, stabilizer, enzim, atau bahan tambahan lain yang bisa berasal dari hewan atau turunan hewan non-halal. Bahan baku yang kedua es batu, produsen toko pusat, tanggal kadaluarsa, nomor sertifikat halal, nomor BPOM tidak ada, statusnya TK, keterangannya bergantung pada sumber penggunaan air dan peralatan karena bisa terkontaminasi bahan non-halal. Bahan tambahan yang pertama, creamer bubuk mass creamer, produsennya PT Sari & Food, tanggal kadaluarsa Februari 2027, nomor sertifikat dan nomor BPOM tertera, statusnya TK, keterangannya ada kemungkinan mengandung emulsifier, stabilizer, atau bahan tambahan lain yang bisa berasal dari hewan atau turunan hewani non-halal. Bahan tambahan yang kedua, gula pasir Raja Gula yang digunakan untuk pembuatan gula cair. Produsennya PT PG Raja Wali 2, tanggal kadaluarsanya yaitu masa simpan kurang lebih 1 hari karena gula cair dibuat dan digunakan fresh setiap hari. Nomor sertifikat halal dan nomor BPOM tertera, statusnya TK, keterangannya berpotensi memakai enzim atau clarifier pada proses pemurnian yang sumbernya harus dipastikan halal. Bahan penolong pencuci yang pertama yaitu air sumur, produsen, tanggal kadaluarsa, nomor sertifikat halal, nomor izin edar Kemenkes tidak ada, statusnya positif list, keterangannya karena langsung dari alam. Yang kedua, sabun cuci piring Mama Lime, higienis Total Clean Lime and Mineral Salt. Produsennya PT Lion Wings, tanggal kadaluarsa 5 Agustus 2028, nomor sertifikat halal dan nomor izin edar Kemenkes tertera, statusnya itu TK, keterangannya mengandung surfaktan atau enzim yang sumber kimianya perlu dipastikan tidak berasal dari turunan hewan. Yang ketiga, spons pencuci, produsen, tanggal kadaluarsa, dan nomor sertifikat halal tidak ada, nomor izin edar Kemenkes tertera, statusnya TK, keterangannya bahan baku, lem atau polimer berpotensi turunan hewani dan kemungkinan kontaminasi proses produksi. Bahan penolong produksi ada pisau, talena, sarung tangan plastik, termos es, sekop es batu, dan cup sealer. Bahan kemasan yang pertama, cup plastik 16 oz, mereknya Merak, termasuk food grade. Yang kedua, sedotan, mereknya Jus 88, tidak termasuk food grade.
Yang ketiga, sendok makan mereknya KCS termasuk food grade. Yang keempat, kantong plastik mereknya Piala tidak termasuk food grade. Diagram alir proses pembuatan sop buah. Yang pertama, mulai, selanjutnya cuci semua buah, kemudian potong-potong buah menjadi ukuran 1 gigitan, lalu masukkan satu persatu ke dalam cup. Setelah itu, masukkan gula, creamer, dan susu kental manis. Selanjutnya, tambahkan es batu. Terakhir, tutup menggunakan alat cup sealer. Dan selesai. Cicipi bahan dan proses. Nama bahan yang pertama yaitu buah, ada melon, buah naga, pir, apel, dan tomat. Prosesnya penerimaan, pencucian, dan pemotongan. Hazardnya ada fisik yaitu kotoran, biji keras, kemudian biologis, mikroba pada permukaan buah. Critical control point saat pencucian dan pemotongan. Critical point, buah bersih, tidak berlendir, tidak berbau, tekstur masih segar. Lalu SKM dicam, prosesnya penambahan ke produk, hazardnya ada fisik, yaitu kerusakan kemasan, biologis, kontaminasi setelah buka, kimia yaitu migrasi dari kaleng bira penyimpanan buruk, critical control point saat penerimaan dan pembukaan kemasan, critical point kemasan utuh, isi tidak menggumpal, warna dan aroma normal. Selanjutnya es batu, prosesnya pembuatan dan penambahan ke produk, hazardnya ada fisik yaitu serpihan wadah, biologis bakteri dari air tidak higienis, kimia yaitu residu dari freezer. Critical control point saat pembuatan dan saat penyimpanan. Critical point, air yang digunakan harus layak minum, es jernih, tidak berbau. Yang keempat, gula cair. Prosesnya pelarutan dan pemasakan. Hazard fisik, kotoran dari gula karung, kimia, kontaminasi dari alat masak, biologis, pertumbuhan mikroba bila penyimpanan buruk. Critical control point saat pemasakan dan penyaringan. Critical point, larutan bening tanpa benda asing, alat bersih, disimpan tertutup. Yang kelima, creamer bubuk Max Creamer. Prosesnya penambahan ke produk, hazard fisik, gumpalan, biologis, kontaminasi setelah kemasan terbuka, kimia, migrasi bahan kemasan bila tidak disimpan dengan baik. Critical control point saat pembukaan kemasan dan penyimpanan. Critical point, bubuk kering, tidak menggumpal, aroma normal, wadah tertutup rapat. Keenam, air sumur. Prosesnya pencucian alat. Hazard biologis, bakteri, coliform. Kimia, logam terlarut. Critical control point saat pengambilan air dan sebelum digunakan. Critical point, air jernih, tidak berbau, dan tidak keruh. Yang ketujuh, sabun cuci Mama Line. Prosesnya pencucian alat. Hazard fisik, kerusakan kemasan, biologis, kontaminasi setelah dibuka, kimia, migrasi dari kemasan bila penyimpanan buruk. Critical control point, kimia, sisa deterjen, biologis, kontaminasi silang bila pembilasan kurang. Critical point, alat harus dibilas hingga tidak ada busa atau aroma sabun. Kedelapan, spons pencuci. Prosesnya pembersihan peralatan. Hazard biologis, bakteri pada spons lembab, fisik, serpihan spons terlepas. Critical control point saat penggunaan dan penggantian. Critical point, spons bebas bau, tidak berlendir, dan diganti secara rutin. Yang terakhir, kemasan cup, sedotan, sendok, dan kantong plastik. Prosesnya pelarutan dan pemasakan. Hazard pengemasan fisik, debu atau partikel, kimia, migrasi bahan plastik, biologis, kontaminasi bila penyimpanan terbuka. Critical control point saat penyimpanan dan sebelum digunakan. Critical point, larutan bening tanpa benda asing, alat bersih, disimpan tertutup. Bagian selanjutnya, proses produksi dan penyimpanan. Yang pertama ada ruang produksi. Aspek positifnya, sampah dibuang 3-5 kali sehari ke tempat sampah di luar dan dibuang ke pembuangan sampah pusat seminggu sekali. Aspek negatifnya, ruangan terbuka langsung ke jalan, lantai kotor, terdapat debu dan
sarang laba-laba pada atap toko, terdapat celah pada pintu yang memungkinkan hewan pengganggu masuk, dan spons pencuci tidak diganti secara manual. Yang selanjutnya ada penjamah. Aspek positifnya, penjamah menggunakan sarung tangan plastik pada saat proses pembuatan dan menggunakan hijab pada saat proses produksi sehingga rambut tetap tertutup. Aspek negatifnya, tidak menggunakan celemek. Selanjutnya, proses produksi. Proses ini mencakup beberapa rangkaian. Yang pertama ada pencucian, dilakukan di wastafel yang tersedia di kios menggunakan air sumur. Pengemasan menggunakan cup sedotan dan sendok plastik sekali pakai, lalu ditutup dengan alat cup sealer. Display penjualan, untuk menjaga kesegaran buah, penjualan menggunakan sistem made by order. Untuk deskripsi produknya, produk ini memiliki nama sop buah. Bentuknya seperti sop buah pada umumnya, memiliki warna menarik yang dihasilkan dari buah naga. Aromanya milky karena menggunakan susu dan creamer, rasanya manis dan segar perpaduan buah dan isian lain. Produk ini tahan pada suhu ruang hanya 1-2 jam, namun jika ditaruh pada kulkas tahan 12-24 jam. Karena penjualan menggunakan sistem made by order sehingga tidak ada bahan sisa, namun jika ada buah busuk atau tidak layak konsumsi, maka langsung dibuang ke tempat sampah pembuangan pusat. Next, transportasi. Untuk transportasi yang digunakan pada saat pembelanjaan atau pembelian bahan-bahan, yaitu motor atau mobil pick-up, menyesuaikan jumlah barang yang diambil dari produsen. Pemilihan kendaraan disesuaikan kebutuhan agar distribusi ke toko berjalan efisien dan tepat waktu.